Kelas 7 ini kelas 7 ya. Ini tentang bangun bidang datar. Ini adalah trapesium. Oke, trapesium punya satu sifat. Ini trapesium dia ada kode ya, berarti sama kaki. Berarti ini sama 70. Yang ini jumlahnya harus 180. Jadi nanti 70 tambah Y harus 180. Jadi 70 tambah Y harus 180. Atau kamu boleh tulis gini. Atau karena dia segitiga sama kaki, ini juga Y. Jadi ini sama ini sudutnya sama. Kalau sini Y, sini juga Y. Untuk segi trapesium sama kaki ya. Jadi boleh saya gambar begini. Ini 70 70. Nah, jumlah sudut segi 4. Ini namanya segi 4. Seginya ada 4. Ini boleh saya sebut Y tambah 70 tambah 70 harus totalnya 360. Untuk sudut segi 4, segi 4 artinya bangunan yang punya titik sudut 4, segi 4. Jadi ini kita ngomong segi 4. Namanya trapesium sama kaki. Namanya ini. Bentuk dasarnya adalah segi 4. Segi 4 jumlah semua sudutnya 360 derajat. Jadi boleh 2Y tambah 2 kali 70. Tolong Y tambah Y kan 2Y ya. Jadi kalau 70 tambah 70 berarti 2 70. 2 kali 70. 2 kali sini sebenarnya ada 1, sini ada 1 cuma tak ditulis. Kamu anggap aja 70 itu kayak Y gitu. Berarti ya 2 ini ya dapatnya ya. Nah, mengapa bisa jadi kayak begini? Perhatikan bagi yang mau mengerti. 2 ini boleh saya faktor keluar. Jadi Y tambah 70 sama dengan 360. Coba perhatikan. Jadi Y tambah 70 ini kali, maka jadi bagi, sehingga Y tambah 70 adalah 180. Nah itulah datanya. Awalnya begini ya. Oke, kalau ini 70 tentu ini 110. Oke, tinggal ini aja. Ini ditukar ke sini 180 kurang 70. Y adalah 110. Oke, kita ngomong luas. Stanley, tolong diperhatikan. Luas. Gambarnya berarti begini sekarang. Segitiga trapesium sama kaki. Saya sering ngomong di SD ya. Luas yang seperti ini sebetulnya karena dia sama ya, itu boleh saya bikin gini. Kalau saya gunting, saya letakkan ke sini, dia akan jadi gini nanti.
Sehingga bangunannya itu akan jadi begini nanti. Nah, bangunannya akan jadi kayak gini. Ini saya gunting, saya tempel ke sini. Terus ini tingginya tetap 14. Tingginya ya 14. Nah, coba kamu lihat. Artinya di sini menjadi sama panjang tingginya. Sama panjang. Nah, artinya kita ambil nilai rata-rata. Bagaimana nih? Misalnya ya, ini artinya sama panjang. Arti sama panjang Pak. Yang tadi ini 17 dan 23 dirata-ratakan. Di kayak 17.000 digabungkan dengan 23.000 dibagi 2, dapatlah di sini 20. Jadi 20 artinya apa? Atas bawah 20 sama panjang. Mau dirata-ratakan gitulah. Supaya menjadi bentuk persegi panjang. Jadi semua bangunan itu asalnya cuma 2, persegi panjang dan segitiga. Ya asalnya dari persegi panjang lah ya. Jadi sebetulnya hampir semua bangunan dikembangkan dari persegi panjang. Yang pertama ini jadi segitiga. Jadi jajaran genjang. Jadi trapesium. Jadi layang-layang. Jadi belah ketupat. Kecuali lingkaran, baru bukan. Oke, jadi bagaimana kita mencari luas trapesium? Berarti mirip seperti ini. Kalau ini berarti perubahan dari ini ke sini. Ini adalah persegi panjang, berarti tinggal 20 dikali 14. 280. Ini luasnya. Masalahnya adalah 20 dari mana? 20 itu dari sisi yang tak sama panjang, 17 dan 23 dibagi 2. Nah, ini 20 dapat ke sini. Dikali dengan 14. Makanya muncul rumus yang kalian sering lihat, A tambah B bagi 2 kali tinggi. Nah, ini rumus jajaran trapesium. Sebetulnya nggak boleh dihafal. Ya, nggak boleh dihafal. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Terjemahkan dulu soalnya. Ada sebuah trapesium. Saya anggap trapesium ini juga boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok. Nah, mau pakai trapesium ini boleh, bebas. Saya anggap min A, saya anggap min B. Tingginya 15. Katanya luasnya itu 60. A tambah B bagi 2 kali 15. Sudah? Kita tanya Pak, kenapa ya ini harus dibagi Pak? Nah, untuk mencari sebuah
trapesium. Ya. Jadi saya bikin jadi gini ya, biar gampang lihatnya gitu. Biar gampang aja. Atau nggak apa-apa. Oke, yang ini saya gunting, saya letak di sini. Sehingga nanti bangunannya akan jadi begini. Sorry. Nah, ini 15. Berarti ini adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa sih Pak? Ini dikali ini. Sehingga luasnya itu sebetulnya yang ini kali dengan 15. Nah, tadi ini A dan B panjangnya beda. Kita mau jadikan sama, coba lihat. Ini kayak sama. Ini kan sama nih. Atas bawah sama. Ini saya terangkan ke Declan, Stanley. Pak, dari mana AB Pak? Nah, anggap aja lah ya, ini kamu tuh 10.000. Uang aja kayak uang. Ini 30.000. Jadi Dahlan punya dapat uang 10.000. Terus Tino dapat uang 30.000. Nah, supaya jadi sama, jadi gini sama gitu, atas bawah sama. Bagaimana nih? Tentu uangnya ini saya kumpulkan. Kalian berdua Dahlan kasih uangnya ke Tino. Tino jumlahkan dulu. Dapat 40. Nanti dibagi 2. Ini artinya masing-masing dapat 20. Gitu loh. Nah, ini A, ini B, mau jadi sama, berarti ini dapatnya dari A tambah B bagi 2. Karena dia jadi sama. Nah, di sini ada dimasukkan dalam rumus itu. Nah, sehingga luasnya itu sering orang sebut begini. Kali tinggi kalau ngomong. Nah, oke, di soal saya bikin seperti ini. Luasnya 60, AB dari soal ya. Dari soal. Oke. Sekarang ada soal yang ini ya. Hasil pembagian panjang sisi sejajar, artinya A per B itu 3/5. Kalau pembanding, kalau kalian ketemu pembanding, tolong lihat ya. Kalau ketemu pembanding, kamu boleh anggap ini tambah X. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ingat, kalau ketemu pembanding, kamu boleh letakkan X. Contoh misalnya, usia Fiona banding usia mamanya, ya, adalah 2/5 misalnya. 2/5. Jumlah usia mereka (70 tahun. Ditanya ya, usia Mama Fiona berapa? Nah, ini boleh kamu ganti. Saya hapus ini dulu ya, saya hapus ya. Jadi Fiona per Mama itu 2/5. Boleh kamu kasih X. Ngerti? Artinya usia Fiona itu 2X, usia Mama 5X. Berarti 2X tambah 5X sama dengan 70. Karena total 70. Nah, ini jadi apa? 7X sama dengan 70. Berarti X-nya berapa? X-nya 10. Masukin. Berarti Fiona 20 tahun, mamanya 50 tahun. Karena X-nya 10 ya. Tambah. Berarti 2 kali 10, 10. Oke? Sudah ya? Kalau yang pakai banding, kalian boleh pakai tambahkan X. Ingat.
Sehingga soal yang begini boleh saya anggap A per B adalah 35. Saya kasihkan X, saya kasihkan X. Berarti saya ini artinya apa? A-nya 3X, B-nya 5X. Saya masukkan ke sini. 60 sama dengan 3X tambah 5X bagi 2 kali 15. 8X bagi 2 kali 15. 60. Ini bagi jadi 4X kali 15. 4X kali 15 60X. 60. Berarti X-nya adalah 1. Oke, berarti apa? Berarti ini 3 cm, ini 5 cm, karena ini 1 ya. Ya udah, tentukan panjang masing-masing sisi trapesium. A-nya 3 cm, B-nya 5 cm. Jadi soal selanjutnya adalah carilah nilai ABC. Segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Tolong ya, ini nanti di SMA punya loh nih. Analisanya nanti ada di SMA. Kalau yang B, berarti 2B tambah 2B harus 180. Berarti ini 6B. B berarti 180 bagi 6. Jadi ini 30. B-nya 30. Kalau ini, kamu lihat aja. 3C tambah C tambah C 180. Berarti 5C 180. Berarti C-nya adalah 180 bagi 5. C-nya adalah 56. Sudah? Selanjut. Maksudnya apa? Contoh, Jerry ngomong segitiga sama kaki, kata Jerry. Oke, saya akan gambar. Ini 80 derajat. Gini. Nah, emang harus bisa aja kan dia kayak begini. Ini pendek-pendek, ini panjang-panjang. Emang sama kaki. Sama cinta mungkin. Oke. Cihi. Cihi. Deklar senyum. Nah, nggak bisa. Oke, saya gambar lagi. Oke, misalnya dia pinginnya gini ya. Misalnya mungkin dia ngomong begini ya. Nah, ini 18 derajat. Boleh begini kan? Apakah ini sama kaki? Enggak kan? Cuma masalahnya di sini adalah, ya kan kita hanya bisa bikin begini gitu ya. Bisa bikin begini. Kita bisa bikin begini. Macam-macam ya, kita juga bisa bikin begini. Kita juga bisa bikin begini. Berarti saya boleh gambar begini. Saya juga boleh begini. Misalnya ini 18 ya. Boleh saya gambar begini nanti. Nah, boleh saya gini, ini 18. Boleh juga yang ininya saya panjangin lagi. Ini 18. Boleh kan? Yang pertama ini pendek, saya bikin. Yang ini panjang sampai ada siku-siku. Yang ini melewati. Nah, betul ya? Betul kan? Kalau saya gambar gitu. Berarti bisa jadi dia ini segitiga tumpul. Ini segitiga tumpul juga, gitu ya. Tapi di sini bisa jadi segitiga siku-siku. Ngerti nggak? Kalau saya gambar gitu. 18 derajat kan tipis banget 18 derajat. Baginya gini ya, tolong lihat gambar, Kalau ini 90 derajat, kalau saya bagi 22 ini berarti ini 45, betul nggak? Betul? Kalau saya bagi lagi setengah jadi berapa? 25, betul? 22,5, betul kan? Kalau saya bagi lagi setengah, berarti ini berapa?
kurang lebih 11 lebih, betul nggak? Ngerti ya? Paling tidak sudutnya itu 18 mendekati inilah ya, mendekati gini. Nah, inilah sudutnya. Makanya sudut ini saya anggap mirip-mirip dengan yang ini. Nah, saya bikin. Jadi ini saya anggap 18 derajat lah. Karena kalau yang ini 225. Sedangkan yang ini 45. Setengah dari 45 225. Setengah dari 25 11. Berarti saya antara ini sudutnya. Berarti saya bikin gini lumayan benar. Berarti dia bisa jadi kayak gini gambarnya. Tumpul. Ini bisa siku-siku, bisa tumpul. Jadi kalau saya suruh pilih, saya akan pilih segitiga sudut tumpul. Secara matematika, segitiga sudut tumpul itu apa? Tolong lihat di sini. Segitiga sudut tumpul, ya, salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi ada sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat. Tolong perhatikan matematika ini. Tolong. Kalau salah satu sudutnya, saya anggap ini ada sebuah segitiga. Ini 18 derajat. Saya nggak tahu ini sudutnya apa. Saya anggap ini A, saya anggap ini B. Sudah? Berarti 18 tambah A tambah B itu harus 180. Betul ya? Berarti A tambah B 180 kurang 18. Tolong lihat. Jadi 162. Oke, berarti di sini kalau saya anggap sudut A dan B itu sama, berarti saya anggap kalau ini saya anggap sama, berarti A atau B-nya itu berarti 162 dibagi 2, 81 derajat. Jadi kalau dia mau jadi segitiga sama kaki, dia harus ini 81, ini 81, ini 18. Jadi kalau ditanya, diketahui sebuah ABCD, segitiga ABCD besarnya sudutnya 18. Segitiga ABC apakah itu? Berarti kamu bisa jadi segitiga sudut tumpul, bisa segitiga sembarangan. Berarti saya ngomong apa ya? Semuanya mungkin. Kalau misalnya mau kita bahas jadi lebih dalam. Jadi tinggal kamu jelasin yang kamu gambar itu segitiga apa. Kalau saya gambarnya seperti ini, berarti jadi ngomong ini segitiga sama kaki. Yang pasti nggak mungkin sama sisi. Ini tak mungkin. Nah, sorry. Nggak mungkin sama sisi. Sama tak? Bisa. Coba ngomong tak bisa. Bisa tak? Tak bisa lah. Mana mungkin. Ngapa? Sudut segitiga sama sisi, sudutnya itu semuanya 60 derajat. Karena sisinya sama, ini sudutnya semua sama. A tambah A harus 180. Sehingga 3A sama dengan 180.
A-nya adalah 180 bagi 3, 60. Jadi yang nggak mungkin di sini hanya segitiga sama sisi. Apa? Sudut segitiga sama sisi semuanya 60. Jadi 60, 60, 60. Jadi yang nggak mungkin cuma segitiga sama sisi. Kalau yang lainnya bisa. Ini semua bisa. Sudut kumpul kaki ini. Tapi kalau disuruh pilih satu, kamu boleh pilih yang ini. Kalau disuruh pilih satu ya. Karena ini bisa jadi sama kaki seperti ini. Ini namanya sudut lancip. Sekaligus ini sudut lancip. Oke? Jadi ini nggak ada jawaban yang pasti. Jadi dia minta kalian gambar, kira-kira dapatnya berapa gitu. Ya dapatnya segitiga apa? Kalau mau gambar segitiga ini boleh, gambar segitiga yang kayak tadi saya boleh. Gambar yang siku-siku juga boleh. Yang kayak gini nanti itu. Nah, ini 18. Nah, boleh begini. Ya kan? Berarti di sini 62. 72 ya. Berarti sudut sininya adalah 72, sini 90. Boleh. Ini 18. Jadi kamu disuruh, kalau tidak ada pilihan ya, kamu disuruh membuat semua segitiga yang mungkin. Yang pasti ini nggak mungkin. Sama sisi nggak mungkin. Sudah? Jadi ada dua soal. Yang pertama, cari T segitiga, cari T jalan genjang. Ini saya ganti aja deh. Ini aja ya. Ini agak ganti sedikit lah, ini aja deh. Susah kalau enggak. Saya ganti ya. Tolong ini saya ganti. Ini saya ganti. T-nya berapa? T sini berapa? Oke. Pertama, ini luas segitiga bisa ketemu. Jadi luas segitiga yang ini 4 dan 6 ini tingginya, yang alasnya ini. Jadi alasnya itu 4 dengan tinggi 6. Sehingga luas segitiganya adalah setengah 4 kali 6. Jadi 12. 12 itu. Nah, sedangkan bisa juga ini saya ambil dari yang ini. Coba, ini alasnya, ini tingginya. Jadi alasnya 12, tingginya T. Jadi luas ini boleh saya tulis jadi luas ini boleh saya tulis setengah AT, A-nya 12, T-nya adalah T. Jadi ini 6T, ini luas. Lah, ini kan segitiga yang sama kan? Jadi luas ini sama aja dengan ini. Karena segitiga yang sama. Ini segitiga ini. Berarti 6T sama dengan 12. Berarti T-nya adalah 12 bagi 6. 2 berarti. T-nya 2. Sama yang ini. Luas jajaran genjang itu adalah 10 kali 12. Berarti 120. Kalau saya pakai yang ini. Dan bisa juga saya pakai yang ini. Nah, ini dengan ini. Ini alasnya 15 kali T.
15 kali T. Jadi otomatis ini sama. 120 sama dengan 15T. Berarti T-nya adalah 120 bagi 15, 8. Berarti ini T-nya 8.